Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Rafe, dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa gue udah sampai ke session 5 nya juga ya. Dan tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung cek this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, ketika kelompok Xiaoyan keluar dari rumah harta karun, sekarang mereka dihadapi dengan kelompok Danzan. Saat Xiaoyan menatap tajam ke arah Danzan, dia lalu mengangkat telapak tangannya dan mulai membentuk Lotus Flame. Melihat Xiaoyan membentuk Lotus Flame di tangannya, seseorang kaisar bernama Sukin, dia lalu menembakkan serangan ke arah Xiaoyan. Melihat itu, Little Yi pun lalu meledakkan Lotus Flame di tangannya untuk menahan serangan Sukin. Lotus Flame milik Little Yi berhasil menghalangi serangan Sukin kepada Xiaoyan. Ketika Xiaoyan akan menjauh, dia dihadang oleh seseorang kaisar yang membawa kampak besar di tangannya. Kaisar itu lalu mengayunkan kampaknya ke arah Xiaoyan. Buar! Xiaoyan pun dengan cepat menangkisnya. Dia segera menghantamkan tinju kirinya ke arah kaisar itu. Kaisar itu pun lalu terpental. Tidak sampai di situ, Xiaoyan kembali melesat ke arah kaisar yang membawa kampak dan menghantamkan pedangnya. Melihat kaisar membawa kampak itu terpojok, Danzan dan yang lainnya bergegas ke arah kelompok Xiaoyan. Little Yi di pundak Xiaoyan lalu mengangkat kedua telapak tangannya dan Lotus Flame pun mulai terbentuk. Lotus Flame itu pun segera diledakkan oleh Little Yi. Badai api lalu menyebar menghalangi kelompok Danzan dan yang lainnya. Sementara itu, Xiaoyan lalu mengayunkan pedang ke arah kaisar berkampak. Buar! Kepala kaisar berkampak itu meledak terkena oleh serangan Xiaoyan dan seketika mati. Danzan lalu berkata, "Bajingan Xiaoyan, Xiwu, Yilau, aku akan selesaikan pertempuran ini dengan cepat," ucap dari Danzan. Sementara ini, Xiao Wu dan Yilau sedang terjerat pertarungan bersama Longyan dan Xiaozan. Xiwu dan Yilau lalu melambaikan tangannya dan ratusan tombak mulai terbentuk. Lalu ratusan tombak itu melesat ke arah Xiaozan dan Longyan. Longyan lalu naik ke udara dan tubuhnya berputar menghantamkan ekornya ke arah ratusan tombak itu. Buar! Sebagian tombak itu berhasil ditangkis oleh serangan Longyan dan sebagian lagi mengenai armor Thor milik Longyan. Saat tombak itu mengenai armor Thor, kilatan petir yang tidak terhitung jumlahnya segera menembak dari armor Thor milik Longyan ke arah Xiwu dan Yilau. Tubuh Xiwu dan Yilau pun terpental. Mereka berdua lalu memuntahkan seteguk darah saat terkena oleh serangan armor Thor itu. Adegan ini sangat mengejutkan Danzan, Sukin dan yang lainnya. Xiwu dan Yilau menstabilkan tubuhnya. Lalu King Muar mengayunkan cambuknya ke arah Xiwu dan melilitnya. Longyan segera berputar dan menghantamkan ekornya ke arah Xiwu. Buar! Sementara itu Jiying melambaikan telapak tangannya dan badai es mulai menyapu para kaisar Kuildan. Tubuh Jiying tiba-tiba menghilang. Jiying lalu muncul kembali di belakang salah satu kaisar dari Kuildan. Dua bilah tajam yang terbuat dari es lalu dihunuskan ke arah kedua kaisar dari Kuildan itu. Kedua kaisar dari Kuildan itu pun seketika mati. Sementara itu, Xiwu yang sedang dihajar oleh Longyan dan King Muar, tubuhnya terpental jauh ke arah Danzan dan Sukin. Sudah banyak orang dari Kuildan yang mati oleh kelompok Xiaoyan saat ini. Doki mereka lalu melonjak dari tubuh Yilau. Kekuatannya meningkat dari Kaisar Bintang 7 menengah ke puncak Kaisar Bintang 7. Dan Arming dengan cepat melambaikan tangannya dan kabut racun segera melonjak menutupi tubuh Yilau. Storm juga lalu menembakkan ratusan pedang ke arah Liao. Liao pun segera melesat ke arah Xiaozan. Tinjunya lalu dihantamkan ke arah Xiaozan. Buar! Baju besi emas milik Xiaozan segera retak. Dia lalu mundur beberapa langkah dan seteguk darah dimuntahkan oleh Xiaozan. Yilau lalu mengkerutkan keningnya karena baju besi emas milik Xiaozan tidak hancur. Kabut beracun kembali melonjak dan ratusan pedang kembali ditembakkan oleh Storm dan Nan Arming ke arah Yilau. Yilau lalu mengulurkan tangannya dan perisai Doki pun mulai terbentuk. Perisai itu pun lalu menahan semua serangan Nan Arming dan Xiaozan. Setelah menahan serangan itu, Yilau lalu melompat ke udara dan melepaskan serangan kepada Xiaozan lagi dan Nan Arming. Lalu armor emas milik Xiaozan pun hancur. Darah juga menyembur dari tubuhnya.
Tidak sampai di situ, Yilao segera melesat ke arah Xiaozan dan berniat untuk membunuhnya. Nan Erming dan juga Storm segera menghadang Yilao. Xiaozan segera mengambil pil obat pemulihan untuk kekuatannya. Setelah itu dia lalu memadatkan kembali armor emas miliknya. Yilao lalu menghantamkan tinjunya ke arah Storm. Buar, Storm terpental ke belakang. Tetapi dia dengan cepat menstabilkan tubuhnya. Storm lalu mengangkat pedangnya ke atas dan berkata, "Pedang kedua." Angin mulai berputar di sekitaran pedang Storm saat ini. Setelah beberapa saat, pedang Storm pun berubah menjadi pedang Eve. Storm dengan cepat menghunuskan pedangnya ke arah Yilao. Yilao lalu menghantamkan tinjunya. Hiat, buar. Mereka mundur beberapa langkah setelah bertabrakan serangan. Storm kembali bergerak dan menyerang Yilao. Yilao menyadari bahwa kini pedang milik Storm jauh lebih kuat dari sebelumnya. Hiat, buar. Storm terus meningkatkan pedangnya saat bertarung melawan Yilao. Pedang ketiga, pedang keempat, pedang kelima, dan pedang keenam, ucap dari Storm. Yilao lalu menatap tajam ke arah Storm. Dia lalu bergumam, "Luar biasa dibandingkan sebelumnya, bocah ini benar-benar menjadi sangat kuat," ucap dari Yilao di dalam hatinya. Dan bahkan kini Storm sudah berada di pedang ketujuh. Pedangnya lalu ditembakkan ke arah Kaisar di dekat Yilao. Hiat, sasitu, buar. Kaisar terdekat dengan Yilao seketika mati terkena serangan Storm. Melihat itu, Yilao lalu bergegas ke arah Storm. Tetapi saat dia bergerak, tiba-tiba terdengar teriakan. "Berhenti," ucap dari suara itu. Yilao lalu menoleh dan itu ternyata adalah suara Danzan. Danzan kembali berteriak. "Yilao, kemarilah," ucap dari Danzan. Yilao pun bergegas ke arah Danzan dan yang lainnya. Kuildan yang awalnya berjumlah 17 orang kini hanya tersisa 5 orang saja, yaitu Danzan, Sukin, Langcu, Sunwu, dan Yilao. Danzan lalu mengangkat pedangnya ke arah langit dan berkata, "Sumpah kontrak pertempuran Danwu," ucap dari Danzan. Sukin, Lancung, Xingwu, dan Yilao mengikuti apa yang diucapkan oleh Danzan. Tiba-tiba suasana tampak hening sejenak. Danzan kembali berkata, "Ambil darahku sebagai sumpah dan bunuhlah musuh-musuhku," ucap dari Danzan. "Sampai tetes darah terakhir, balaskan semua dendamku," ucap dari Danzan kembali. Xiaoyan lalu bergegas maju untuk mengganggu Danzan dan yang lainnya. Xiaoyan mengerti jika Danzan menyelesaikan apa yang dia lakukan, itu akan sangat berbahaya. Perisai energi segera terbentuk di sekitaran Danzan dan yang lainnya. Karena melihat terbentuknya perisai, Xiaoyan lalu memilih untuk menyerang Lancu karena Lancu sedikit lebih lemah dari Sukin. Xiaoyan lalu mengalirkan api surgawi ke arah pedangnya. Dia pun segera mengayunkan pedangnya ke arah Lancu. Lancu segera mengayunkan pedangnya ke arah Xiaoyan. Blentrang, buat. Lancu pun lalu mundur beberapa langkah. Sukin dengan cepat bergegas membantu Lancu. Dia lalu menembakkan serangannya ke arah Xiaoyan. Hiat, buar. Xiaoyan berhasil menghindari serangan itu. Sukin dan Lancu lalu melindungi Danzan. Siwu melangkah maju ke depan Sukin dan Lancu. Sukin dan Lancu seolah-olah mengerti. Mereka segera mengalirkan kekuatan mereka kepada Siwu. Kekuatan Sukin turun ke puncak Kaisar Bintang 7. Kekuatan Lancu turun ke Kaisar Bintang 7 awal. Dan Siwu segera naik ke puncak Kaisar Bintang 7. Alasan kenapa Sukin memberikan kekuatannya kepada Siwu adalah karena Siwu memiliki kekuatan bertarung yang paling kuat. Bahkan jika dia ke puncak Kaisar Bintang 7, Xiaoyan tidak akan dapat menyerangnya lagi. Dan alasan lainnya adalah kepercayaan kepada Siwu. Mereka percaya bahwa jurus air Siwu pasti bisa menghancurkan jurus api Xiaoyan. Siwu lalu mengangkat kedua telapak tangannya dan gelombang air besar pun mulai terbentuk. Melihat gelombang air yang besar, Jiying segera melompat ke udara. Dia lalu melambaikan tangannya dan badai es menyebar dan mulai membekukan gelombang air itu. Little Yi lalu berada di pundak Xiaoyan menembakkan Lotus Flame ke arah gelombang yang membeku itu. Buar! Gelombang yang membeku itu pun menguap menjadi kabut terkena oleh serangan Lotus Flame milik Little Yi. Sementara itu Sukin segera menembakkan serangannya ke arah Jiying. Buar! Dengan kecepatan Jiying, dia bisa dengan mudah menghindari serangan itu.
Storm dan yang lainnya menembakkan serangan ke arah Sukin dan yang lainnya juga. Hiya dededor dededor dededor. Pertarungan ini sangatlah sengit. Di saat Sukin dan yang lainnya sibuk berhadapan dengan Storm dan yang lainnya, Xiaoyan tiba-tiba muncul di dekat Yilau. Dia segera mengayunkan pedangnya ke arah Yilau. Kepala Yilau pun hancur seketika. Lalu dia pun mati di tempat. Danzan, Sukin, Lancu, dan Siwu segera menoleh ke arah Yilau dan menemukan bahwa Yilau sudah mati dan Xiaoyan sudah tidak ada di sana. Wajah kelompok Danzan lalu tenggelam menjadi suram. Setelah beberapa saat, Xiaoyan kembali muncul di depan kelompoknya. Xiaoyan tersenyum ke arah Danzan dan berkata, "Bagaimana perasaan kalian saat ini?" ucap dari Xiaoyan. Danzan lalu berkata, "Jangan senang dulu Xiaoyan, ini belum berakhir. Sayang sekali ini tidak akan mengubah hasil akhirnya. Kamu akan tetap mati di sini," ucap dari Danzan. Xiaoyan lalu berkata, "Benarkah? Kita tidak akan pernah tahu sampai di antara kita ada yang mati," ucap dari Xiaoyan. "Xiaoyan, aku akui kamu memang hebat. Tetapi tetap saja kamu tidak akan bisa mengalahkanku," ucap dari Danzan. Doki Danzan pun segera melonjak. Kekuatannya kini melonjak ke puncak Kaisar Bintang 7. Danzan segera melesat ke arah Xiaoyan. Dia lalu menghunuskan pedangnya dan berteriak, "Pertempuran pertama, Jian Ming," ucap dari Danzan. Pertempuran adalah keterampilan bertarung kelas dunia tingkat lanjut. Dia mendapatkan teknik itu dari The Blood Killing Cave. Teknik bertarung ini memang sangat hebat. Tetapi efek sampingnya setelah menggunakannya, seseorang itu akan mengalami periode lemah selama 1000 tahun. Karena itulah 9 teratas tidak akan memilih teknik bertarung seperti ini. Xiaozan, Storm, Ziying, dan King Mu'er juga Nan Arming seperti terhipnotis saat ini. Hanya Xiaoyan dan Long Yan saja yang tidak terpengaruh oleh skill itu. Danzan kembali berteriak, "Pertempuran kedua," ucap dari Danzan. Mendengar itu, Long Yan segera membentuk perisai guntur. Dededor, dededor, buar. Mendengar ledakan itu, Xiaozan dan yang lainnya pun lalu tersadar oleh kejutan tersebut. Danzan lalu berteriak, "Pertempuran ketiga," ucap dari Danzan. Xiaoyan segera mengalirkan api surgawi ke arah pedangnya. Hiya dededor 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 buar. Perisai Long Yan pun runtuh dalam seketika. Xiaoyan lalu mengayunkan pedangnya dan lusinan bayangan pedang merah terbentuk dan segera menembak ke arah Danzan. Sukin lalu melambaikan tangannya dan gelombang energi lalu ditembakkan untuk menangkis serangan dari Xiaoyan. Hiya dededor 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 buar. Xiaoyan kembali mengalirkan api surgawi ke arah pedangnya. Pedangnya kembali diayunkan dan gelombang api ditembakkan dan mulai menyebar. Lautan api lalu meluas. Buar. Melihat itu, Siwu lalu mengangkat tangannya ke arah langit dan hujan yang mengandung elemen air ekstrim pun turun dari langit menyapu gelombang api dari Xiaoyan. Kabut asap lalu meluap. Xiaoyan lalu keluar dari kabut asap dan bergegas ke arah Siwu. Siwu lalu membentuk segel tangan dan pedangnya yang terbuat dari air pun mulai terbentuk. Pedang itu adalah Condensing Rain and Sword. Keterampilan bertarung itu adalah keterampilan bertarung tingkat lanjut kelas dunia. Lancung juga mengayunkan pedang emas ungunya ke arah Xiaoyan. Lautan api di belakang Xiaoyan tiba-tiba bergulung. Condensing Rain and Sword diayunkan ke arah Xiaoyan. Xiaoyan lalu menghindari serangan cahaya dari pedang emas ungu dari Lancu. Xiaoyan kembali bergegas ke arah Siwu. Pedang besarnya lalu diayunkan. Hiya buah dededor dededor dededor. Siwu pun terpental ke belakang. Lancu lalu mundur beberapa langkah. Dia lalu mengayunkan pedang emasnya. Little Yi di pundak Xiaoyan yang melihat itu segera mengangkat telapak tangannya dan menembakkan Lotus Flame ke arah Lancu. Buar, Xiaoyan pun kembali melesat ke arah Siwu dan api surgawi lalu dialirkan kembali ke arah pedangnya. Pedang itu pun lalu diayunkan ke arah Siwu. Siwu pun seketika terkena serangan itu dan mati. Danzan, Sukin, dan Lancu menatap marah ke arah Xiaoyan ketika Siwu mati. Danzan lalu mengepalkan tangannya dan berkata, "Pertempuran keempat, pedang darah kosong," ucap dari Danzan. Pedang darah di tangan Danzan lalu mengalirkan energi yang sangat besar. Bayangan pedang darah besar muncul di atas kepala Danzan. Sosok ilusi hantu pada pedang darah besar dengan cepat terbentuk. Gelombang lalu menyapu dari arahnya. Xiaoyan lalu membentuk segel dan berkata,
Panggilan jiwa, ucap dari Xiaoyan. Sepasang cakram besar lalu terbentuk, warna hitam dan putih. Sementara itu pedang darah besar pun terus memadat. Xiaoyan tentu saja tidak akan membiarkannya. Dia segera melesat ke arah Danzan. Pedangnya lalu diayunkan ke arah Danzan. Melihat itu, Lancu segera melesat ke arah samping Danzan dan menangkis serangan Xiaoyan. Bletrang, buar. Xiaoyan pun lalu mundur beberapa langkah. Lancu lalu berkata kepada Danzan, "Danzan, ayo kita mundur dulu, ini tidak baik," ucap dari Lancu. Danzan lalu mengepalkan tangannya dan berkata, "Perjanjian perang Dangwu telah diumumkan. Apakah ada alasan untuk kita mundur? Jika kita tidak bisa membunuh Xiaoyan saat ini, apakah kita harus kembali?" ucap dari Danzan. Sukin lalu menghela nafas dan berkata, "Kita akan melawan Xiaoyan sampai akhir," ucap dari Sukin. Danzan lalu berteriak, "Pertempuran kelima. Bendera berkibar," ucap dari Danzan. Punggung Danzan tiba-tiba berdarah. Bendera dewa yang tidak terhitung jumlahnya berdiri di udara. Lancu lalu mengangkat pedangnya ke arah langit. Angin berpetir pun lalu terbentuk. Sukin pun tidak mau diam. Dia lalu mengulurkan pedangnya dan bayangan pedang pun terbentuk. Bendera dewa, petir, dan bayangan pedang lalu ditembakkan secara bersamaan ke arah Xiaoyan. Hiya, buar! Longyan segera bergegas ke arah depan Xiaoyan untuk menahan 3 serangan itu sekaligus. Buar! Ketika ledakan itu terjadi, tubuh Xiaoyan tiba-tiba menghilang dan muncul di dekat Lancu. Api surgawi segera dialirkan ke arah pedangnya. Xiaoyan pun mengayunkan pedangnya ke arah Lancu. Buar! Danzan lalu mengayunkan pedangnya. Beberapa bendera segera mengelilingi Xiaoyan. Bendera itu lalu menyala. Melihat itu, Longyan lalu membuka mulutnya dan menembakkan guntur petir miliknya ke arah bendera yang mengelilingi Xiaoyan. Buar, bebe, buar, 2000, buar. Tetapi bendera itu pun tidak runtuh. Longyan lalu bergegas ke arah Xiaoyan bermaksud untuk melindungi Xiaoyan. Melihat itu, King Mu'er segera berteriak, "Tunggu Longyan," ucap dari King Mu'er. King Mu'er lalu mengangkat cambuknya ke atas. Setelah itu dia lalu mengayunkan cambuk itu ke arah bendera yang mengelilingi Xiaoyan. Buar! Bendera itu pun segera runtuh oleh cambuk King Mu'er. Danzan segera memuntahkan seteguk darah saat bendera itu mulai hancur. Danzan terkejut dan berkata, "Cambuk itu menyerap energi dari susunan bendera darah," ucap dari Danzan. Danzan lalu kembali mengangkat pedangnya dan berteriak, "Pertempuran ke-7," ucap dari Danzan. Melihat itu, Jiying segera bergerak ke arah Danzan. Tetapi hal itu disadari oleh Sukin dan Lancu. Mereka berdua segera menembakkan serangan untuk memblokir Jiying. Buar! Pedang di tangan Danzan pun melayang dan Danzan membentuk segel tangan kembali. Pedang darah itu tiba-tiba pecah menjadi 81 pedang kecil dan segera berkumpul dalam bentuk teratai darah di depan Danzan. Danzan lalu memuntahkan seteguk darah dan jatuh di tanah. Pedang darah teratai darah itu adalah esensi darahnya. Sukin dan Lancu sangat akrab dengan teknik ke-7 dari Danzan. Teknik itu kemungkinan bisa membalikan situasi dalam satu gerakan. Jadi mereka tidak bisa membiarkan Danzan diganggu sedikit pun saat ini. Xiaoyan lalu melambaikan tangannya dan kekuatan spiritualnya lalu melonjak membentuk perisai. Danzan lalu melambaikan tangannya dan pedang darah lotus pun ditembakkan ke arah Xiaoyan. Tidak hanya dengan perisai kekuatan spiritual Xiaoyan saja, Xiaoyan juga membentuk perisai dari bayangan pedang besar. Buar, tring, buar, buar. Perisai Xiaoyan bergetar dan mulai retak, ditabrak oleh pedang teratai darah milik Danzan. Xiaoyan lalu berkata, "Little Yi, bantu aku," ucap dari Xiaoyan. Little Yi pun segera membentuk Lotus Flame dan ditembakkan ke arah pedang darah teratai itu. Buar! Pedang teratai darah dan semua perisai Xiaoyan pun runtuh secara bersamaan. Gelombang energi yang sangat dahsyat menyebar melesat dari segala arah. Danzan, Lancu, dan Sukin terpental terkena gelombang energi ini. Mereka bertiga jatuh menghantam tanah. Xiaoyan juga terpental karena gelombang energi yang sangat dahsyat itu. Xiaoyan mencoba menstabilkan tubuhnya. Dia melihat kelompok Danzan dan terlihat Lancu dan Sukin sudah berlumuran darah saat ini. Sementara itu Danzan segera melarikan diri. Xiaoyan segera melesat mengejar Danzan.
Setelah beberapa saat, kejar-kejaran Xiaoyan dan Danzan pun berhasil dan Xiaoyan menghadang Danzan. Xiaoyan lalu tersenyum dan berkata, "Aku tidak akan membiarkan kamu lari," ucap dari Xiaoyan. Danzan mendengar itu dia tersenyum. Dia pun segera mengeluarkan beberapa pil obat dan segera menelannya. Tidak lama King Mu'er dan yang lainnya menyusul Xiaoyan. Xiaoyan lalu menatap tajam ke arah Danzan. Setelah beberapa saat dia lalu menghela nafas dan berniat untuk tidak membunuhnya. Danzan yang terluka saat ini sangat parah hanya bisa menatap Xiaoyan dan kelompoknya. Saat Danzan sudah tidak berdaya lagi, sosok putih tiba-tiba muncul di belakang Danzan. Sosok itu bertubuh kekar. Dia menggunakan jubah putih kuil dan dia adalah Penetuawu. Penetuawu lalu mengamati luka yang dialami oleh Danzan. Lalu bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan konten gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak buat kalian yang sudah mendukung channel ini dari awal hingga akhir. Dan gue selalu ucapin terima kasih banyak juga buat kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Dan insya Allah besok udah mulai stabil lagi upload, insya Allah. Dan semoga aja nggak ada halangan lagi. Dan gak ada yang sakit-sakitan lagi, cuaca buruk, ya ampun, tolong dong please. Gua gak ada gak ada semangatnya kalau ngupload cuma 1 atau 2 doang. Ya please ya, doain ya, minta doanya semuanya ya agar lancar semuaku juga gak ada yang sakit. Amin, amin ya robbal alamin. Dan sampai ketemu lagi di video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Maaf ya atas nguploadnya karena tersendat-sendat, mohon maaf banget ya. Semuanya terima kasih dan assalamualaikum dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.